Baiklah anak-anak ustazah sekalian, kita mulai materi kita yang pertama ya, yaitu mengenai teks deskripsi. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita tentu harus tahu dulu apa itu teks deskripsi, apa tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi itu apa? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian teks deskripsi. Oke, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Jadi misalnya yang digambarkan itu adalah sebuah meja. Bagaimana kita menggambarkan sebuah meja? Dia mempunyai kaki 4 misalnya, terus dia mempunyai laci, terus dia mempunyai alas meja. Kita lanjut ya, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Jadi di dalam teks ini kita tidak sembarangan ya menulis teksnya. Ini menyangkut dengan indera penglihatan, pendengaran. Seperti misalnya meja tadi kan, gimana supaya orang-orang yang nggak tahu mejanya itu bisa kita gambarkan. Jadi mereka itu tahu, oh seperti ini mejanya. Misalnya meja guru kita gambarkan. Mejanya itu berbentuk persegi panjang dengan kaki 4 dan memiliki laci yang kecilnya ada 2 di samping kanan misalnya, yang berbentuk persegi atau berbentuk kubus seperti itu. Oke, kita lanjut lagi mengenai tujuan teks berita. Anak-anak bisa lihat ya, tujuan teks berita itu yang pertama, supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Ya, yang seperti Ustazah jelaskan tadi ya, gimana caranya kita membuat teks tersebut itu yang membaca itu seolah-olah bisa merasakan bahwa misalnya benda tersebut itu pernah dilihatnya, seperti itu. Tujuan keduanya untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan cara utuh. Hal ini agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan dalam sebuah teks deskripsi. Oke. Tiap-tiap pembaca mengenai tentang suatu objek dengan cara utuh. Berarti kita menggambarkannya itu harus rinci. Oke. Yang ketiga, teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil sebuah pengalaman observasi. Jadi kita nggak boleh sembarangan, kita bayang-bayangkanlah bentuknya kayak mana. Kalau teks deskripsi ini kita harus lihat. Oke, kita lihat bagaimana bentuk meja itu yang mau kita gambarkan. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau juga objek sesuai dengan data serta fakta yang diperoleh oleh si penulis teks. Oke.
Jadi kita tuh harus memiliki data-data yang konkret. Dengan cara apa? Observasi. Kita amati benda tersebut. Yang terakhir, tujuannya itu setiap pembaca akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis, sehingga akan terkesan seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema atau topik yang ada tersebut. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya, ada di dalam teks deskripsi ini ada beberapa indera yang harus ditekankan, seperti indera penglihatan tadi ya, perasa juga, sehingga seolah-olah si pembaca tersebut ada di dalam teks tersebut, bisa melihat benda tersebut atau peristiwa tersebut dengan jelas. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama, teks deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Ingat ya, ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang kedua, pokoknya itu berarti dia sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Indera yang sudah Ustazah jelaskan tadi, ada penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Ya, jadi penulis harus bisa membuat si pembaca itu hadir dalam teks tersebut. Dia paham, bisa digambarkannya walaupun dia tidak pernah. Misalnya kita menggambarkan sebuah pantai, padahal dia tidak pernah ke pantai. Dengan cara kita menulis, dia bisa membayangkan, oh seperti itu pantai, seperti itu ya. Terus yang terakhir itu, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek, seperti ukuran, warna, bentuk, dan atau ciri-ciri fisikis keadaan pada suatu objek dengan rinci. Cirinya itu dia memiliki ciri-ciri fisiknya. Misalnya fisik itu berarti yang tampak ya, yang tampak, seperti ukurannya, kayak meja itu ukurannya berapa. Misalnya warna meja itu coklat, kan, bentuknya itu persegi panjang. Terus ciri-ciri fisikisnya itu ciri-ciri keadaannya, misalnya mejanya ini sudah laku atau gimana. Untuk kali ini sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah mengenai teks deskripsi.